Hai Sobat Samuel, berikut ini kami tunjukkan cara berinvestasi menggunakan aplikasi Star Mobile. Caranya sangat praktis dan tentunya mudah. Mari kita simak bersama-sama. Pertama-tama, unduh atau download aplikasi Star pada smartphone Anda. Tentu saja bisa melalui Google Play Store untuk Android dan juga App Store untuk iPhone. Setelah terdownload, buka aplikasi Star dan kemudian klik register online. Untuk saat ini, registrasi online hanya untuk WNI yang sudah memiliki iKTP saja ya. Lalu Sobat Samuel dapat melengkapi data-data pribadi Anda sesuai dengan iKTP tersebut. Dalam proses pembukaan rekening online ini, Sobat Samuel dapat memilih untuk menggunakan rekening dana nasabah atau RDN di BCA atau BRI, sesuai dengan rekening bank yang sudah Anda miliki. Untuk pemilik rekening bank lain, Anda dapat membuka rekening Star Samuel Sekuritas melalui website atau offline. Untuk kode referral, Sobat Samuel bisa mengisinya dengan nama teman atau kerabat yang menyarankan aplikasi Star kepada Anda. Kalau tidak ada yang menyarankan atau merefer, kode tersebut dapat dikosongkan saja. Setelah mengisi data nomor telepon dan juga email, kode OTP akan otomatis dikirimkan ke email Anda, sehingga Anda perlu memasukkan kode OTP yang tertera pada email tersebut di aplikasi Star. Setelah melakukan verifikasi OTP tersebut, Sobat Samuel dapat melanjutkan mengisi data diri sesuai dengan iKTP. Oh iya, Sobat Samuel yang belum memiliki NPWP masih tetap dapat membuka rekening Star dengan cara mengisinya di kolom NPWP dengan angka 0, yaitu sebanyak 15 kali. Selesai melengkapi data pribadi, pilih upload dokumen di menu bar bawah, kemudian upload foto iKTP, foto Anda bersama iKTP, dan juga foto tanda tangan Anda di atas kertas putih polos ya. Setelah semua data diinput, tunggu proses verifikasi data dan pengaktifan akun serta RDN dengan waktu tunggu maksimal 1x24 jam ya selama hari kerja. Jika waktu tunggu tersebut terlewat, Sobat Samuel dapat mengecek email secara berkala karena kemungkinan ada kekurangan data atau ada kesalahan upload dokumen. Tentunya, tim Star Samuel Sekuritas akan menghubungi Anda terkait kekurangan data atau ada kesalahan proses melalui email atau telepon. Jika data sudah diverifikasi dan lengkap, registrasi akan diproses yang ditandai dengan adanya email pre-activation, berisikan client code dan juga password login. Dengan memasukkan keduanya di login akun, Anda sudah bisa melihat market info di aplikasi Star. Namun, untuk mulai melakukan trading, Sobat Samuel harus menunggu proses pembuatan RDN atau rekening dana nasabah. Setelah proses pembuatan RDN selesai, akan ada email masuk, dan Anda harus transfer ke nomor rekening yang sudah tertera di email ya Sobat semua, sebagai syarat pengaktifan rekening tersebut. Anda bisa transfer dengan jumlah berapapun, karena kami tidak membatasi jumlah minimal untuk pengaktifan rekeningnya. Setelah deposit berhasil, tunggu email selanjutnya ya, untuk mendapatkan PIN trading. Dan setelah mendapatkan PIN trading, maka Sobat Samuel bisa langsung mulai ikut trading di aplikasi Star. Bagaimana? Mudah dan cepat kan? Selamat mulai perjalanan investasi ya Sobat Samuel bersama Star. Jangan lupa ya untuk follow YouTube, Instagram, Clubhouse, dan Telegram kita untuk tidak ketinggalan berbagai update dari Samuel Sekuritas Indonesia. Salam cuan! Halo Sobat-Sobat Samuel, sekarang Sobat Samuel sudah bisa pesan IPO langsung dari aplikasi Star Mobile loh. Bagaimana sih caranya? Yuk simak video tutorial ini. Pertama-tama, masuk ke aplikasi Star Mobile. Lalu, pilih menu Bold dan Post di bawah dan isi PIN trading. Klik tombol burger di sisi kiri, lalu pilih menu eIPO, dan kemudian pilih submenu eIPO. Pada halaman ini, kamu bisa melihat berbagai pilihan saham yang ada dalam proses IPO, mulai dari book building, public offering, dan juga listed. Pada segmen public offering, kamu bisa memilih saham IPO yang dapat dipesan. Pilih salah satu saham IPO yang ingin kamu pesan dan klik order pada saham IPO tersebut. Setelah detailnya terbuka, scroll ke bawah dan klik input eIPO. Setelah halaman pernyataan minat pemesanan terbuka,
klik checkbox pernyataan persetujuan, syarat dan ketentuan, lalu klik setuju dan lanjutkan. Masukkan lot yang ingin dipesan dan pastikan dana RDN tersedia, lalu klik submit. Bila pemesanan IPO berhasil, kamu akan masuk pada halaman terima kasih yang menandakan bahwa transaksimu sudah selesai. Untuk melihat status pesanan saham IPO pada aplikasi Star Mobile, klik menu Buy dan Post, klik tombol burger, lalu pilih menu e-IPO, dan kemudian pilih submenu e-IPO status. Kamu dapat cek apakah pemesanan sahammu sudah masuk pada halaman tersebut untuk memastikan keberhasilan transaksimu. Nikmati euforia dengan Star Mobile. Salam cuan! Ya, halo sobat-sobat Samuel. Selamat malam. Oke, di sini udah cukup ramai juga nih ya, kalau misalkan Radit ngeliat. Oke. Ya, jadi teman-teman semuanya, berhubungan dengan Pak Al-Fatih sedang siap-siap juga untuk weekly star chart pada malam hari ini, pertanggal 10 Februari 2023. Mungkin dari Radit sendiri untuk mulai introducing terlebih dahulu ya. Jadi perkenalkan, nama saya Raditya Dimukti. Mungkin beberapa dari teman-teman yang udah hadir di sini udah ada yang kenal saya. Dan saat ini saya sekarang berada di Phoenix, yang dimana Phoenix itu merupakan salah satu bagian dari company Samuel. Nah, kalau misalkan teman-teman semuanya sudah memakai Samuel Sekuritas, maka teman-teman semuanya bisa nih coba ngelirik-ngelirik untuk coba Phoenix terlebih dahulu. Nah, buat teman-teman semuanya, singkat cerita tentang Phoenix. Phoenix itu merupakan crypto exchange kami, ya teman-teman semuanya, yang dimana ini juga dari part of Samuel Group juga, yang dimana crypto exchange ini, nanti kalau saya coba cek dulu ya, untuk share screen-nya, apakah sudah bisa? Oke, nah jadi ini teman-teman semuanya. Jadi basically Phoenix ini merupakan crypto exchange kami, yang dimana ini merupakan salah satu market, yang dimana kalau misalnya kita ingin beli kripto ataupun bisa beli koin, teman-teman semuanya bisa langsung ke Phoenix saja. Nah yang paling penting, Phoenix ini menjadi bagian dari Samuel Group, yang dimana kalau misalkan teman-teman semuanya sudah pernah trading di Samuel Sekuritas, ataupun mungkin sudah punya reksadananya di Samuel Asset Management, dan lain sebagainya, teman-teman semuanya wajib nih untuk coba-coba di Phoenix ini. Oke, nah kira-kira kripto itu apa sih? Kira-kira koin itu apa sih? Dan kenapa sih kita harus punya cryptocurrency? Nah di sini malam ini tadi coba jelaskan ya secara simple, secara mudah bagi teman-teman semuanya yang memang ingin mulai nih untuk investasi cryptocurrency, terutama di Phoenix Exchange kami. Oke. Oke, kita share screen lagi di sini. Oke, ya, jadi buat teman-teman semuanya, apa sih cryptocurrency itu? Mungkin cryptocurrency ini cukup booming ya di tahun 2021, banyak banget dari rekan-rekan kita, bahkan tetangga, bahkan dari kerabat-kerabat terdekat kita yang mulai udah masuk ke cryptocurrency ataupun investasi di cryptocurrency. Misalkan, lu udah beli koin apa nih hari ini nih? Koin apa yang lagi naik nih? Nah, biasanya pada tahun 2021 ataupun 2022, aset cryptocurrency ini cukup panas ya, ataupun cukup hot yang sedang diperbicarakan. Nah, jadi basically untuk cryptocurrency ini merupakan salah satu mata uang ya. Jadi mata uang ini berbentuk dalam digital, yang dimana kita sebutnya sebagai cryptocurrency. Sebagaimana layaknya mata uang, cryptocurrency juga bisa digunakan untuk melakukan jual beli, lalu juga dilakukan untuk membeli suatu barang, ya, ataupun dilakukan untuk melakukan transfer antar money dari negara satu ke negara yang lainnya. Tentu saja dengan fee yang memang sudah ditentukan dari masing-masing koin itu sendiri.
Nah, di sini kalau teman-teman semuanya perhatikan, di coinmarketcap.com, ini terdapat yang namanya market cap, ataupun kapitalisasi pasar. Nah, kalau misalkan di pasar saham sendiri, kapitalisasi pasar terbesar saat ini dipegang oleh saham BBCA. Ya, sementara untuk cryptocurrency ini, kapitalisasi terbesar ini dipegang oleh Bitcoin itu sendiri. Nah, kalau misalkan teman-teman semuanya tahu nih Bitcoin, ya Bitcoin itu merupakan dalam tanda kutip the mother of all coin. Ya, jadi ibunya ataupun induknya dari semua koin-koin yang ada di seluruh dunia ini, teman-teman semuanya ya. Nah, untuk Bitcoin sendiri saat ini memiliki market cap sebesar 419 billion US dollar. Artinya itu sudah memiliki 40% ya dari keseluruhan market cap dari cryptocurrency ini sendiri. Nah, for your information, keseluruhan market cap dari cryptocurrency ini sebesar 1,01 triliun US dollar. Jadi cryptocurrency ini cukup huge ya, cukup besar juga dan juga cukup booming bagi teman-teman semuanya dan juga bagi kalangan investor dan juga trader yang memang ingin mendiversifikasi asetnya ke memang yang lebih unik lagi teman semuanya ya. Nah, kita langsung lihat aja nih teman semuanya ya. Minggu ini ya ataupun beberapa hari terakhir ini memang dari pasar saham sendiri menunjukkan adanya tanda-tanda yang cukup kurang optimal. Contohnya di sini ada saham batubara yang memang sedang mengalami koreksi, lalu consumer goods salah satu di sini Unilever yang mengalami koreksi, dan yang akhir-akhir ini outstanding itu merupakan dari saham consumer goods seperti HMSP, Gudang Garam, Tobacco dan sebagainya, dan juga dari banking big cap itu sendiri. Nah, di kala market saham yang memang sedang dalam tanda kutip di sini sideways ataupun slowdown, teman-teman semuanya bisa nih melirik market dari cryptocurrency itu sendiri. Nah, di sini kita bisa melihat dari cryptocurrency heatmap-nya. Nah, di sini kita bisa perhatikan dari Bitcoin-nya sendiri per 24 jam ataupun per hari ini kita bisa melihat dia minus 0,26%. Sementara untuk Ethereum minus 0,67% dan masih banyak lagi koin-koin yang memang memiliki performa yang cukup bagus, bahkan bisa performanya itu mengalahkan dari Bitcoin itu sendiri. Nah, jadi kita bisa perhatikan sendiri teman-teman semuanya dari Bitcoin-nya sendiri secara teknikal di sini kita bisa melihat bahwa 2 hari terakhir ini memang ada terjadi koreksi yang cukup dalam di mana pada tanggal 9 Februari 2023 which mean itu kemarin dia si Bitcoin ini minus 5% ya. Dan saat ini posisinya secara teknikal sedang menguji support yang ada di moving average 200 daily-nya ini di sekitar harga 21.333. Nah, yang menariknya lagi dari Bitcoin ini, teman-teman semuanya, secara bigger picture-nya ataupun secara jangka panjangnya, kita bisa melihat di time frame weekly, dia sudah membentuk yang namanya pola falling wedge. Ya, kalau misalkan teman-teman semuanya sering mengikuti live-nya Pak Alfati nih di weekly star chart nih, pasti teman-teman semuanya tahu nih pola falling wedge ini. Ini merupakan salah satu pola bullish reversal, yang dimana yang tadinya trennya turun, ada potensi trennya menjadi naik kembali. Dan saat ini memang sudah terkonfirmasi pola falling wedge itu sendiri. Nah, di sini kita bisa perhatikan, kalau misalkan kita ukur menggunakan luas atau tinggi dari pola falling wedge ini, kita ukur dan kita lihat, maka Bitcoin ini masih memiliki potential upside yang cukup optimal, teman-teman semuanya ya. Jadi kita place saja di breakout-nya dia pertama kali, lalu kita taruh di sini horizontal line, kurang lebih Bitcoin masih ada potensi ataupun proyeksi dari pola falling wedge itu ke angka 28.574. So, saat ini harganya masih 21.741. Jadi bagi teman-teman semuanya, apakah ini merupakan opportunity to buy? Tentu saja ini merupakan opportunity to buy, namun lagi-lagi pastikan teman-teman semuanya tahu yang namanya risk management dan juga money management yang cukup oke ya. Walaupun memang marketnya bisa memberikan gain yang cukup besar, tetapi tentu saja ada yang namanya resiko yang tidak kalah besarnya juga dengan gain yang teman-teman semuanya akan dapatkan. So, bagi teman-teman semuanya, jaga risk management itu yang paling penting. Nah, ada satu fakta menarik lagi, teman-teman semuanya, di sini ya. Jadi ini merupakan Bitcoin Rainbow Chart yang dimana ini merupakan salah satu technical indicator ya. Ini merupakan siklus yang dibuat menggunakan rainbow ya. Dan kita bisa perhatikan di sini teman-teman semuanya bahwa saat ini untuk posisi dari Bitcoin sendiri ini berada di posisi buy ya. Teman-teman semuanya kita bisa perhatikan yang merupakan posisi buy. Yang dimana kalau kita perhatikan di tahun-tahun sebelumnya pada tahun 2021 si Bitcoin ini sudah mencapai posisi peak-nya ataupun posisi dalam tanda kutip itu overbought ya teman semuanya ataupun sudah jenuh beli lagi ya. Sementara untuk posisi saat ini sedang berada di zona oversold sehingga kita bisa manfaatkan ataupun bisa menjadikan indikator ini ataupun bisa menjadikan indikasi ini sebagai tambahan knowledge ya bahwa ternyata Bitcoin ini sudah berada di harga best price untuk kita melakukan akumulasi ya teman semuanya ya. Dan kita bisa perhatikan juga ada berbagai macam
sentimen-sentimen, ada yang positif, ada yang negatif, ada juga yang netral. Dan ini kita mulai dari sentimen yang dan tanda kutip di sini netral, teman-teman semuanya, bahwa Binance, ya, sebagaimana teman-teman tahu semuanya ya, bahwa Binance merupakan salah satu crypto exchange dan bahkan satu-satunya, nomor satunya crypto exchange terbesar di dunia saat ini. Nah, Binance ini sedang mensuspend untuk transfer US dollar, ya. Jadi mereka sudah ataupun sedang mensuspend ya transfer dari US dollar ini ke Binance itu sendiri. Nah, hal itu karena memang dari trading volumenya ataupun dari volume yang menggunakan US dollar ini cukup rendah sehingga mereka menonaktifkan untuk US dollar transfer ini, teman semuanya ya. Lalu dari sentimen positifnya, teman-teman semuanya, kita bisa perhatikan bahwa ada yang namanya Ethereum Shanghai Hard Fork, yang dimana Hard Fork ini merupakan basically ini merupakan pemecahan yang tadinya satu koin menjadi dua koin dengan protokol yang baru tentu saja ya. Contohnya di tahun 2016 Ethereum waktu itu sempat melakukan hard fork, lalu dia menciptakan yang namanya Ethereum Classic, teman semuanya ya. Nah, di saat ini si Ethereum juga melakukan yang namanya hard fork sehingga kita bisa perhatikan bahwa ketika hard fork dilakukan ataupun sedang ingin dilakukan, maka ada yang namanya burning ya. Yang dimana pada info terbaru ya pada tanggal 2 Februari 2023 kita bisa melihat bahwa ada sebesar 3040 Ethereum yang memang sudah di-burn. Ya, so teman-teman semuanya lagi-lagi secara konsep ketika memang supply-nya semakin menipis, tetapi demand-nya tetap ada, maka itu merupakan sebuah indikasi yang cukup optimis bagi harga untuk melakukan kenaikannya kembali, teman-teman semuanya ya. Dan coba kita cek ya dari teknikalnya Ethereum seperti apa. Oke, nah kita bisa perhatikan teman-teman semuanya untuk teknikal dari Ethereum, memang 2 hari terakhir ini terjadi yang namanya koreksi yang cukup dalam, tepatnya di tanggal 9 Februari 2023 itu kemarin ya, dia mengalami koreksi minus 6,37%. Namun kalau misalkan teman-teman semuanya perhatikan secara bigger picture-nya, kita bisa melihat bahwa untuk Ethereum ini sudah berhasil breakout ya dari sebuah downtrend lainnya, which means secara konsep ketika sebuah harga breakout dari downtrend lainnya, maka itu merupakan sebuah indikasi harga bergerak menjadi uptrend. Namun secara mid term sampai short term-nya, memang kita bisa akui Ethereum sedang dalam fase konsolidasi ataupun ranging. So, bagi teman-teman semuanya, Ethereum merupakan salah satu ya, nomor 2 ya, dia nomor 2 dari peringkat coin market cap itu, teman-teman semuanya, yang menjadi koin dengan kapitalisasi pasar terbesar nomor 2 dengan kapitalisasi pasar 188 billion US dollar. So, jadi ini merupakan alternatif bagi teman-teman semuanya yang memang mengira bahwa Bitcoin sudah terlalu tinggi nih, ataupun Bitcoin sudah terlalu mainstream nih, maka teman-teman semuanya bisa cek dari Ethereum itu sendiri. Nah, itu merupakan salah satu outlook ya dari kripto dari minggu ini, teman-teman semuanya. Nah, bagaimana cara membelinya? Ya, bagaimana cara membelinya? Gimana sih cara membelinya dan gimana cara membelinya? Nah, ini merupakan posisi Phoenix Exchange yang menjadi penyedia layanan untuk teman-teman semuanya melakukan beli dan juga jual cryptocurrency, teman semuanya ya. Oke, kita stop share dulu. Oke, nah ini lagi-lagi teman-teman semuanya, ini merupakan Phoenix Exchange, tempat jual beli kripto yang memang sudah diregulasi Bapepti, dan juga ini menjadi keluarga besar ya dari grup Samuel itu sendiri, teman-teman semuanya. Jadi kalau teman-teman semuanya pernah memakai Samuel Sekuritas ataupun sedang memakai Samuel Sekuritas, pastinya teman-teman semuanya wajib nih coba-coba nih untuk Phoenix Exchange kita nih. Siapa tahu nanti jodoh ya teman-teman semuanya ya. Nah, singkat cerita dari Phoenix Exchange ini teman-teman semuanya, kita juga bekerja sama oleh Thomas J. Dorsey, ya itu salah satu pakar di bidang technical dan juga pakar di bidang kripto juga, teman-teman semuanya, yang dimana kita menciptakan yang namanya kerjasama nih dengan Tom Dorsey, yang dimana kita bisa perhatikan ini merupakan Star 80, yang dimana ini merupakan metode yang dikembangkan oleh Tom Dorsey dan kita adakan di Phoenix Exchange ini. Nah, kalau misalkan teman-teman perhatikan, ini merupakan top 10 dari koin yang memang memiliki outstanding akhir-akhir ini ya. Contohnya yang pertama di sini ada FTM, lalu juga ada One, GRT, CRV, LRC, sampai Dash. So, ini merupakan salah satu indikasi bahwa memang koin-koin ini sedang hot secara teknikal dan juga secara movement-nya, teman-teman semuanya.
So, bagi teman-teman semuanya yang memang ingin menjadi bagian besar dari Phoenix Family ini, teman-teman semuanya tinggal register saja, lalu lengkapi data diri teman-teman semuanya, lalui proses KYC, dan jika teman-teman semuanya sudah berhasil, congratulations, teman-teman semuanya sudah bisa trading cryptocurrency dan juga bisa investasi di cryptocurrency. Ya, gitu teman-teman semuanya ya. Nanti teman-teman semuanya tinggal lengkapi saja data diri teman-teman semuanya, lalu tinggal melakukan proses KYC seperti yang nanti akan di-show di website teman-teman semuanya. Atau teman-teman semuanya bisa hubungi Radit sendiri ya, melalui WhatsApp, lalu juga melalui email juga bisa. Oke. Oke, itu merupakan nomor telepon Radit, teman-teman semuanya. Jadi bisa di reach ya by WhatsApp, dan juga untuk emailnya ada di sini teman-teman semuanya ya. Oke. So, itu Oke, teman-teman semuanya dari Phoenix sendiri. iya. Jadi, saya kembalikan ke Pak Al-Fatih. Thank you, Pak Terima Al-Fatih. kasih Raditya. Ya, oke Thank you, baik. Pak. Kita mulai saja ya acara kita Weekly Saga. Sebenarnya sudah mulai gitu ya, tapi tadi di intro dulu oleh Radit ya, karena tadi ya saya sedang dalam perjalanan dan ternyata macetnya dengan setelah hujan itu memang luar biasa ya. Oke. Kita langsung aja dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Tapi sebelumnya mungkin saya akan bahas dulu IHSG ya, biasa kan ya. Kita mulai dulu dengan IHSG. Oke, saya share screen. Oke ya, nah ini kita lihat bahwa em, IHSG itu dalam channel turun ya, tren turun dari September gitu ya, dan kemudian di awal-awal tahun itu mulai bergerak naik dan sebenarnya dia sudah dalam pola-pola yang sebenarnya agak berbeda dengan kenaikan-kenaikan yang sebelumnya ya, karena dia berhasil naik di atas garis trendline yang ada gitu ya. Jadi ini sebenarnya sudah satu pola-pola yang kita bisa bilang sudah mulai bullish ya. Hanya memang di sini ada sebuah resistance yang relatif kuat ya, relatif kuat. Kenapa? Karena ini sempat jadi lama jadi support dan kemudian ini juga jadi resistance. Nah, jadi dia berusaha untuk naik di atas ini agak kesulitan. Dan ketika dia koreksi hari ini juga dia berhasil ya rebound kembali dari trendline yang ada. Jadi ini masih aman ya. Masih di 6.800 sampai dengan 6.960 ya lebih kurang, atau mungkin kalau ini trendline yang pernah ada ini kita lihat lagi di sekitar 7 ribuan ya. Jadi range-nya sekarang antara 6.800 sampai dengan 7.000 dan saya masih punya view positif ya untuk composite, kecuali kalau dia turun di bawah harga terendah sekarang di bawah 6880 ya. Jadi kalau sampai mungkin besok agak turun-turun lagi gitu ya, tapi daerah sini merupakan sebuah support yang relatif kuat ya. Jadi dia akan bergerak di sini. Jadi dalam kondisi-kondisi sekarang ini bisa dibilang konsolidasi. Jadi kalau konsolidasi itu setiap kali ada kenaikan ya siap-siap jual gitu ya. Ketika dia koreksi siap beli lagi ya, terutama untuk saham-saham blue chips, karena gerakan blue chips dengan IHSG cenderung sarah karena kan memang IHSG ini isinya lebih banyak blue chips ya dengan bobotnya gitu ya. Oke. Nah, ini sudah banyak sekali pertanyaan yang muncul ya. Saya coba jawab dulu. Ada Kak Ina Santana, sorry. Selamat malam. Tolong dibahas UNTR, SMGR, AKRA. Oke, kita mulai dengan UNTR. Oh ya, oke, UNTR sekarang trennya masih turun ya, memang masih turun. Tapi ini kita coba lihat di weekly-nya. Oke, sudah mulai ada perlawanan-perlawanan ya. Dan kalau kita lihat ini kan di area-area yang relatif resistance yang cukup kuat ya. Kenapa cukup kuat? Karena ini sempat jadi resistance, ini juga resistance ya. Dan mungkin sampai di sini nih dia cukup kuat ya. Nah, jadi dia sekarang sedang tertahan di resistance yang cukup kuat. Lalu kita lihat lagi apa namanya nih volumenya juga ya relatif sih ya. Nah, ini hari ini naik dengan volume yang relatif kuat. Nah, ini kita lihat ya sekarang selama dia tidak turun di bawah 23.800 itu masih aman, masih ada potensi kenaikan-kenaikan, tapi masih konsolidasi. Nah, nanti kalau dia berhasil lewat di area-area ya di 25.400 itu baru dia menjadi tren naik, tapi nanti resisten berikutnya ada di sekitar 26.500-an gitu ya, Kaina. Kemudian semen gresik. Oke, bagus sekali semen gresik. Saya coba buat channelnya.
Oke ya. Jadi dia ada potensi untuk ini pas ya di resistance yang area-area sini. Jadi apa namanya harus agak hati-hati juga. eh, Kalau dia besok bisa naik dan bertahan di atas 7750, potensi kenaikannya itu ke arah di sekitar 8000, 8025 ya. Tapi tetap kita harus jaga risiko. Kita coba lihat intraday-nya seperti apa. Ya ini ada apa namanya rejection ya sini. Kalau saya lihat sih yang cukup kuat di 7475 gitu ya. Tapi kalau misalnya besok turun ya mungkin pagi jual nanti sorenya buyback lagi karena sebenarnya ini kan juga masih dalam channel naik ya gitu ya. Nah itu ya ini karena dia pasti resist ini biasanya jarang ya sekali ketemu resist ini langsung tembus ya biasanya ada koreksi lagi gitu ya. Nah mungkin koreksinya yang penting untuk dilihat tuh daerah-daerah sini ya untuk jadi kesempatan nanti untuk beli ya. Jadi menjelang 7550 mungkin siap-siap beli ya. Tapi once dia langsung naik dan tidak turun ya kuat, nah itu dia targetnya karena 8000 8050 gitu ya. Oke, Akra, Akra Oke, Akra nih juga ada satu rebound ya ini bisa dibilang ini sebagai support lah sini ya rebound dari support dan dari support yang ini juga nggak terlalu jauh ya jadi mungkin dia masih konsolidasi di sini terdekatnya mungkin di sekitar 1330 dan nextnya nanti mungkin di area-area support ini apa area sini ya di 1380 ya. Kalau dia turun di bawah 1260 itu agak berat ya, itu berarti mungkin akan turunnya jauh ya. Tapi selama dia bisa di atas 1260 masih aman untuk Akra. Itu aja ya Bu Kaina. Kemudian Kak Rudi, oke BRI, BRI Astra, Pegas, MTK, dan BTPS. Oke, kita mulai dengan BBRI. Nah, ini juga resistnya udah tembus. Kemarin tuh ada gap yang berhasil dia tembus, jadi ini masih naik ya. Kita coba lihat kemana kemungkinannya. Ya, ini lebih kurang ada di sini ya sebagai resistance. Mungkin jangan tebal-tebal karena dia tidak begitu, sorry, ya tidak begitu, eh, dia tidak begitu eh, kuat sebenarnya ya. Oke. Jadi ini potensinya dia ke arah 4920 sampai dengan 4970. Batas risikonya harga terendah hari ini deh ya di sekitar 4830 ya. Ini masih uptrend. Ini memang di daerah resist ya. Mungkin akan tertekan dulu atau mungkin batas risikonya di sini ya. Ya, ini anggap aja ada satu gap ya kalau tidak dilihat tailnya. Jadi di bawah 4810 ya, kalau turun di bawah 4810 mungkin akan koreksinya agak banyak ya, tapi ini masih dalam channel naik ya. Ini BRI, kemudian Astra International. Oke, Astra International ada di daerah-daerah eh, apa namanya support ya naik dan dengan volume lumayan kuat tapi mungkin di sekitar 5775 58 itu sebagai resistance. Ini sebenarnya pasti resistance ini juga ya. Ini coba kita bikin paralel mana dia? Oke. Ya. Ya, jadi eh, relatif ini cukup kuat ya. Ada support di sini dan support channel yang ini juga. Kemungkinannya dia ke arah 5775 sampai 5825. Next-nya di sekitar 6000 ya. Oke. Gas, gas. Gas ini sebenarnya masih apa namanya masih eh, sideways saja sih ya. Ya sideways-nya agak naik tapi sebenarnya ini juga agak turun sini. Jadi ini masih triangle ya, masih arahnya nih belum terlalu jelas ya, arahnya kemana. Jadi range tradingnya sekarang di 1560 sampai dengan 1625, tembus 1625 dia akan coba ke arah 1670 ya. Jadi kalau 1675 nih 16
25 ini tembus, maka ini menjadi channel naik ya. Hati-hati kalau turun di bawah 1575. Saat ini agak-agak netral tapi cenderungnya naik sih ya, seperti itu. Belum bullish betul ya. EMTK, oke, ada rebound. Nah, cuma ini nggak terlalu ini ya, em, belum terlalu meyakinkan. Oke, kita coba bikin channelnya. Ya, ini rebound channel apa di support ini ya. Batas risiko di 10.50 ya, turun di bawah 10.50 tuh eh, cut loss saja. Kenapa? Karena turunnya nggak tahu kita sampai kemana dan berapa lama ya. Ini pun naik juga masih akan banyak ganjelannya. Ini gap yang pertama, kemudian ada resistance di sini, gap yang sebelumnya juga di sini. Itu di sekitar 11.10, 11.15, 11.50, 11.90 ya. Jadi itu apa namanya? Ini masih jangka pendek ya tradingnya ya. Memang kalau kita lihat jangka panjangnya sih sangat menggiurkan ya karena ini udah jauh sekali. Tapi ini eh, tren besarnya masih naik dan kenaikan ini masih dalam tren turun ya. Jadi harus sangat hati-hati melihatnya. Gitu ya untuk MTK, kemudian BTPS. Oke, BTPS ini agak kuat supportnya di 2560 ya. Hanya memang untuk naik jauh-jauh ya masih banyak kendalanya nih. Ini oke. Nah, ini masih ada rejection lagi ya di situ. Kemudian ya ini jadi masih range-nya antara 2580 2660 ya untuk BTPS dan kalau break di bawah 2580 wah ini bisa melorotnya lumayan ya mungkin pertama di 25 dulu nanti dia rebound terus nanti hantam lagi ke bawah dan lain sebagainya ya. Jadi kenapa? Karena ini trennya masih tren turun ya memang ada sideways tapi masih belum lepas daripada tren turunnya yang ada. Oke, BTPS ya. Oke, gitu Kak Rudi. Kemudian Kak Andi Ramakusuma, Gisco. Wah, ini trennya masih turun juga ya. Jadi kita lihat nih kenaikannya kan kencang ya, udah oke. Tapi nggak mampu lewat area-area ini. Ini area-area resist baru mendekati udah turun lagi. Kita lihat. Nah, ini mungkin ada satu, wah, ya, dia udah tembus lagi nih ke bawah ini. Oke, ya, jadi agak berat juga sih ini untuk apa namanya Gasco, ya. Jadi Gasco ini kemungkinan dia akan turun ke arah 91 sampai dengan 87 dan kalau di sana nggak ada rebound-rebound sama sekali bisa lanjut ke arah 81 untuk Gasco. Hanya kalau dia naik di atas 104, nah itu baru ada harapan lagi ya, gitu ya. Tapi belum menjadi tren naik gitu, gitu ya untuk BTPS. Untuk gas. Oke, amin. Oke, amin. Saya pikir doa tadi. Oke. Hmm, ini eh, pola chart yang nggak terlalu eh, aman ya untuk ditransaksikan karena amin ini apa namanya? Kita lihat ya buntutnya panjang-panjang, jadi artinya dia naik kencang, terus habis itu diturunin, hantam lagi, naik kencang, turunin lagi. Sebaliknya juga bawahnya juga lumayan ya, ada berapa kali, jadi seolah-olah mau turun, turunnya naikin lagi. Jadi ini volatilitasnya tinggi, sangat berisiko ya. Dan ini saat ini kalau dari pola dia sedang dalam pola-pola triangle ya. Pola triangle ini di technical itu dia adalah pola-pola yang netral ya, jadi masih belum jelas nih arahnya mau kemana gitu ya. Oke, amin. FWCT, FWCT. Oke, ini baru mulai ya sahamnya. Coba kita lihat dengan jam yang lebih pendek.
Oke, berapa jauh ini? Oke, kita coba minta tolong dengan Vivo. Di puncaknya, ini paling rendah. Nah, ini dia sudah berhasil lewat di 0,236. Nah, ini sekarang dia ada kemungkinan coba ke 0,382 di 143 ya. Tapi kalau sampai turun di bawah 126 sih agak berat ya. Dia akan kembali area-area di bawah ini. Ya, WCT ya, Kak Andi Rana Kusuma. Oke. Nah, ini kita lanjut dengan ya, ini ada sapaan dari Normanita. Halo Radit, Raditnya masih gabung nggak? Mungkin udah nggak ya. Oke, Kak Kurniadi, HMSP, Adikarya, Indofood, HMSP. Kita lihat. Oke. Ya, ini ya ini ada area-area resistance ya, ini juga ada resistance. Ya. Jadi hari ini dia mencoba tembus lagi belum ya, tapi kalau dia tembus 1090 dia bisa mengarah ke 1125 ya, itu gap juga sih sini ya. Jadi gap itu adalah juga resistance atau support ya. Nah ini lumayan ya, cukup kuat di sekitar 1125. Jadi itu areanya targetnya, sedangkan batas risikonya mungkin saya melihatnya di 1065 gitu ya. Ini harus ketat nih, kenapa? Karena udah tinggi, naiknya udah lumayan jauh ya. Jadi kalau dia sampai berbalik arah tuh juga bisa bisa kencang kayak gini, bisa kencang atau mungkin bisa lama gitu ya. Jadi kalau balik di bawah 1055 ya udah keluar aja dulu ya. Itu kemudian Adikarya, Adikarya. Oke, Adikarya, kita coba cari alat-alat bantunya. Ya, oke. Ya, ini daerah-daerah support sih, ya lumayan. Tapi karena hari ini lagi ditekan, jadi hati-hati kalau dia sampai tembus area-area di bawah ini. Ya, jadi di sekitar 470 ya. Kalau tembus di bawah 470 mungkin dia akan turun agak jauh ke bawah ya. Sekarang ini masih konsolidasi antara 470 sampai dengan 518 gitu ya, ini areanya. Adikarya, Indofood, Indofood, Indofood. Nah, ini sih menarik kalau menurut saya ya. Coba kita lihat weekly-nya. Nah, ya. Jadi dia sedang dalam triangle jangka panjang ya. Triangle itu kan pola netral, bisa tembus bawah, bisa tembus atas. Tapi kalau melihat pergerakannya yang terakhir, nah, ini dia sedang mencoba tembus nih, gitu ya kan udah berkali-kali dia coba nih, semakin sering satu trendline dihantam itu dia semakin melemah ya. Nah, ini mencoba lagi kalau tembus area-area 6950 sampai 7000 ya. Kalau tembus level ini maka dia akan menjadi satu, dia tembus resist dia akan menjadi sebuah uptrend yang lumayan kuat harusnya ya, dan eh, berikutnya resistnya ada di 7175 sampai dengan 7250. Hanya catatannya karena ini belum tembus, jadi belum terbukti ya kemampuan dia untuk lanjut. Nah, jadi harus kita hati-hati batas risikonya. Kita anggap aja batas risikonya di ya, mungkin kalau mau agak safe supaya nggak terlalu kena kena cut loss gitu ya, di 6775 lah, atau mungkin sekalian di bawah ini di 6600 ya. Jadi kalau tembus di bawah 6600 sih memang udah agak berat ya, apa namanya, sentimennya udah bisa-bisa berbalik gitu ya. Ini coba kita lihat ya, oke nih. Supportnya lumayan lah ya seperti itu ya. Oke, ini Indofood begitu ya Kak Kurniadi. Oke, kemudian oh, PT Nawa Panduta. Oke, nggak tahu nih nama atau nama PT. Oke, Kak, saya sebut aja Kak Nawa ya. Selamat malam, tolong bahasa Astra Internasional. Perasaan tadi udah ya Astra Internasional. Kemudian UNTR. Bukannya UNTR udah ya. Coba kita lihat intip-intip. Astra udah, UNTR udah. Kak Nawa. Oke, kita lanjut. Kak Limna Kontesa. Telkom. Telkom ya, ini banyak teman-teman yang
bukan pertama kali ya hadir di sini. Terima kasih. Kalau memang ada hasilnya, tolong di komentari, kasih saya support supaya saya semangat untuk bikin acara ini terus ya. Oke, ini Telkom ada rebound ya karena ini daerah-daerah support. Cuman untuk naik lebih lanjut nih daerah-daerah 3860 nih resistnya. Jadi dia areanya di sini sekarang antara 3690 sampai dengan 3860. Nextnya mungkin di sekitar 39 ya, antara 3860 dengan 39 itu resistance ya seperti itu. Ya areanya sini. Oke, MDKA. MDKA udah belum ya? Belum ya? Oke, MDKA. MDKA ini kita lihat dia masih channelnya sempat mentok dan koreksi. Sekarang dia di area support ya. Nah ini dia rebound lagi ya. Jadi kemungkinan dia masih akan naik. Kisaran ininya apa namanya? Kisaran support resistance-nya dia di 4540, atasnya itu di 5000 lah ya, lebih kurang di sini gitu ya. Ini kalau kita lihat jangka pendek ini juga ada sebuah ya ini udah ya hampir-hampir tembus lah gitu ya. Tapi ini kan ini banget ya, jangka pendek banget ya. Gitu ya. Jadi kalau dia break, dia akan ke arah 4840, kemudian sekitar 4950 sampai dengan 5050 ya. Ini untuk MDKA ya. Cukup positif ya, batas risiko di 4540. Gitu SMDR. Wah, oke. Ini apa namanya? Sedang downtrend. Resistnya ada di 410, kalau naik di atas 410 mungkin nafasnya agak legaan ya, tapi sekarang ini lagi arahnya down. Nah, support berikutnya ada di mana? Ini kira-kira areanya sini mungkin ya. Dan kemudian berikutnya area-area sini. Ya, jadi target-targetnya 394, 384, sedangkan resistnya ada di 410 ya, cenderungnya turun. Kalaupun ada naik-naik, nanti antara 410 sampai dengan 418 itu dia bisa naik, tembus nggak ini? Kalau bisa tembus baru dia agak mendingan ya, saya berikan. Oke, BABP, BABP Bank MNC. Wah, oke. Ini ada sebuah support ya yang berhasil dia bertahan di atas support itu, tapi ini ada resist dan belum berhasil tembus ya. Jadi sekarang antara 100 sampai 109 ya. Apa namanya area area transaksinya. Kalau dia berhasil naik di atas 109 baru dia akan bergerak agak jauh ya, mungkin ke sini dulu ke arah 116 gitu ya. Tapi sekarang ini lagi tekanan lagi ya, ya mungkin sih memang ada rebound ya, masih dalam area-area ini. Kalau turun di bawah 100 sih agak hati-hati ya. Mungkin apa namanya tekanan jual akan naik dan bisa membuat dia ke arah 90-an gitu ya. Itu BABP BRMS Kak Limna, BRMS. Oh, masih tren turun. Memang sih daerah-daerah support sih, cuman sentimennya belum ada. Mungkin dia masih lanjut ke arah 157-an ya. Dan kalau naik pun mungkin juga masih area ini masih ada satu resistance ya di sekitar 180-an ya. Jadi cenderungnya turun ke arah 15 berapa nih 155-an gitu. Sedangkan kalau rebound dia 183, tapi cenderungnya lebih banyak untuk turun saat ini. Oke, Antam. Antam belum? Oke, Antam. Oh, udah nih kayak belum ya? Oke, Antam triangle udah lewat, udah tembus, kemudian ada koreksi. Nah, ini selama tidak turun di bawah 2150 masih aman dan masih ada potensi untuk naik ke arah 2380. Sekarang ini tekanan-tekanan jual tapi rebound lagi, tekanan jual rebound lagi ya. Nanti dekat-dekat 2160 itu penentuan. Aneka tambang begitu ya Kak Limna, kemudian Kak Marak. Ya, selamat malam Bumi Resources. Apa yang terjadi?
Oke. Jadi dia dalam triangle tapi lagi menguji level support dan channel turun ya sudah ada dari Januari. Nah, sekarang range-nya bawahnya tuh di sekitar 132, resistnya di sekitar 143 gitu ya. Itu range-nya, range transaksinya tapi cenderung turun ya untuk bumi saat ini. Oke, WIRG. Oh, dia gagal tembus resistnya turun. Oke, kemana ya? Mungkin kita coba dengan Vibo. Ya, jadi dia apa namanya area-areanya itu ke arah 144, lalu 130, lalu di sekitar 129 gitu ya. Kalau naik dia harus naik dulu nih di atas 178, kemudian 199, baru dia menjadi positif ya. Ini juga nih polanya jelek banget ini. Eh, Stokastik ya udah nekuk ke bawah. Itu ya untuk WIRG. Oke, CENT, CENT. Oke, ini juga kayaknya ya. Coba saya lihat. Ini juga udah lewat ya, jadi harus agak hati-hati. Apalagi ini tren turun jangka panjang. Jadi tren turun jangka panjang ada rebound jangka pendek. Udah mulai lagi nih nyoba-nyoba turun lagi. Kalau dia nggak mampu naik di atas 117 ya itu berat ya. Cenderungnya untuk turun lebih besar ya. Terdekat sih mungkin ke arah 100 ya, lebih kurang. Ya. Oke, ini apa nih? CENT. Oke ya, Kak Marak. Oke. Kak Sidki, BRMS Pegas. BRMS dan Pegas sudah ya sekarang selis sepeda. Oh, kok jadi Ahmed? Apa yang terjadi? Biaya abadi. Oke, oke. Dia ada sebuah support sini ya yang rebound dan ini udah tembus dan coba naik lagi masih agak susah ya. Jadi ini jadi yang tadi support jadi resistance di 210 ya. Jadi 210 itu resisten. Ini hati-hati kalau sampai tembus di bawah 189 ya. Kalau tembus 189 berarti tren turunnya lanjut nih. Jadi ini sebenarnya ada sentimennya tren turun. Ini tren turun, naik sebentar, terus tren turun lagi, naik lagi. Nah ini belum mengubah sentimen yang ada sebelumnya. Jadi eh, hati-hati kalau sampai turun di bawah 189 karena itu berarti dia lanjut tren turunnya ya untuk Swiss. Oke, Agi NTP Kalbe Farma Kak Gautama. Oke, AGII. Oke, bagus. Oke, ini saya hapus dulu semua gimana ya? Oke, bisa. Oke, kita lihat channelnya di sini. Ya, ini bisa di sini. Kalau apa? Kalau bodinya aja yang diambil ya kira-kira di sini masih. Tapi kalau apa namanya sini masih. Jadi ini masih coba naik ya dan juga ini ada satu gap sebagai batas risiko. Jadi batas risikonya di 2130 dan mungkin nanti mentoknya di sekitar 2000-2030 ya. Tapi ini lagi naik, naik ini akan menguji resist di 2220 sampai dengan 2270 ya. Kalau tembus 2270 dia bisa ngejar lagi yang di atasnya lagi di 24 lebih kurang ya. Oke, NTP, NTP. Ya, batu bara turun, semen ongkosnya jadi lebih murah ya. Jadi ini yang menyebabkan ada kenaikan-kenaikan di ups, kenapa ninja? Oke. Nah, ini sebuah channel di sini dia udah tembus ya. Kemudian di bawahnya kira-kira flat lah ya. Oke. Oke, ini weekly. Sekarang kita lihat ya. Nah, ini kemana nih? Ini mungkin kita coba cari resistnya. Wah, ya sebenarnya sih oke. Kemudian kita coba lagi di mana dia
Oh, ini pas resist ya. Kemudian berikutnya di sekitar sini. Oke ya, jadi dia trennya lagi naik tapi ketahan di resistance ya, di resistance 11.475 ya. Eh, Mungkin eh, kita batasi risikonya jangka pendeknya di 11.325 atau sekalian aja kalau tembus di bawah 10.600 ya. Nah, itu jauh turunnya ya. Tapi ini masih dalam tren naik, ada kemungkinan dia coba tembus dan kalau tembus 11.475 dia ke arahnya ke 12.50 ya. Ini untuk INTP. Oke, sekarang Kalbe Farma. Oh, oke, ini juga bagus nih pilihannya ya. Oke, Karbe Farma, mungkin kita ini ada sebuah channel ya di sini. Tapi saya juga melihat ini ada satu perubahan lebih lebih apa namanya lebih eh, landai gitu ya. Oke. Nah ini jadi dia masih tren naik. Targetnya di 2440, nextnya di sekitar 2680, batas risiko. Mudah-mudahan udah belinya kapan-kapan, jadi di 2140 aja. Jadi kan aman ya, selama dia tidak turun di bawah area-area ini, dia masih tren naik gitu ya. Oke, Kak Gautama, Kak Agung, Zaini, ASLC, ASLC. Tokopedia. Aduh. Oke, ini trennya turun. Ini mencoba untuk bertahan, tapi apakah bertahan atau tidak, kita belum ada uh, bukti-buktinya ya. Ini kalau dia turun di bawah low-nya di 93 tuh lanjut ya, jebol. Ya, tapi kalau naik ini pun dia akan hadapi sini ada resistnya dan kemudian nanti ada resist lagi di sekitar sini ya. Jadi batas resikonya di 93 dan ini belum tentu akan rebound ya, tapi kalau rebound dia akan ketahan di 100 sampai 112 gitu ya. Nih di ASLC. Memang nih ini tren turun ini sempat tren naik ya tapi koreksi turun. Nah, tapi koreksi turunnya kan sebelum-sebelumnya tren turun. Jadi kenaikan ini yang justru jangka pendeknya ya. Jadi bukan tren yang sebenarnya. Ya. Oke, Kak, selamat. Antam, udah bukan? Udah ya kayak. Ini udah Antam. Ya, selama tidak turun di bawah 2160 masih aman. BBRI udah nih juga. Ya. BBRI, kemudian BSBK. Wow, ini saham yang tidak liquid. Ya, pertama dari gerakannya kelihatan ini tidak liquid. Kemudian dari volumenya juga nggak ada, tiba-tiba ada. Gitu ya. Kalau saya sih cenderung menghindar. Nah, ini kita coba dengan weekly-nya. Oke, all time high-nya di situ. Supportnya di sini. Ya, lebih kurang lah. Ya, jadi dia range-nya antara eh, sorry. Ini BSBKK di mana nih? Aduh, salah bursa nih saya. Sorry. Aduh, tapi ini juga. Oke, ini kalau kayak gini biasanya saya akan coba dengan Vibo. Ini ada kenaikan sampai sini mentok lalu turun. Wah, masih jauh ini. Sorry. Oke, kemudian ini ada mentok lagi. Kita lihat lagi. Wah, dari Vivo juga belum ada nih ininya. Area-areanya masih jauh bawah ya. Oke, jadi ini trennya turun ya. Target-target ke bawahnya juga masih berat ini. Masih belum terlalu kelihatan. Saya coba bikin channelnya. Ya, katakanlah ini udah deket-deket resist ya. Tapi dia naik-naik sedikit, tapi cenderungnya masih agak turun lagi ya. Jadi ya ini juga belum ada divergence ya. Ini juga masih apa? eh, juga belum ya. Masih momentumnya belum ya, belum kelihatan. Mungkin ada rebound-rebound jangka pendek ya, tapi belum masih perlu waktu ya untuk dia bisa menjadi satu
tren jangka panjang naik atau menengah ya. Ini BSBK, Kak Slamet. Oke, Kak Irwandi. Eh, Cepin, belum ya Cepin? Oke, polanya sih lumayan bagus sih kalau saya lihat ini tuh pasti resist, pasti support. Kenaikan-kenaikan ya 5875 ini ada resist minor, kemudian di 6000, setelah itu di 6100 ya. Tapi kalau kita coba lihat jangka menengahnya, nah, ini sebenarnya arah-arahnya ke arah 6175 ya. Batas risiko di 5725. Gitu ya, Cepin, Kak Irwandi. Oke, BBKP, Bang Bukopin. Oke, Bang Bukopin. Oke, ah, ini channel naiknya udah tembus ya. Memang sih mungkin masih ketahan di area-area ini gitu. Cuman dia harus naik di atas 128, 129 baru dia sentimen negatifnya bisa diatasi. Tapi kalau tembus lagi berikutnya ada di sekitar jadi eh, kalau misalnya dia nggak bisa naik, ya, apalagi nggak bisa naik di atas 129, nah itu kemungkinan dia akan lanjut turun dan arahnya ke 107 sampai dengan 100 ya untuk BBKP. Oke, gudang garam HMSP. Udah ya kayaknya gudang garam tadi. Gudang garam belum kali ya. Gudang garam, coba kita lihat. Ini pas resist ya, ini resist jangka panjang. Ya, sudah dekat-dekat resist. Kalaupun naik, jadi di sekitar ada di 28, 4, 28325, habis itu 3150, habis itu di 33050. Batas risiko di 23725 ya untuk gudang garam. Oke. Kemudian HMSP, HMSP, HMSP barangkali yang udah ya. Ya, ini udah kita bahas. Ya, kita udah bahas ya dari dekat resist. Kemudian Arto udah keluar dari MSCI. Wow, oke, belum ya. Ya, eh, ini channelnya juga udah tembus. Eh, yang mana nih ya? Saya lihat dulu. Oke, ini pas ya di support tapi ya kita lihat deh. Ya kira-kira begini ya, channel turunnya. Kalau dia naik dia harus mampu lewatin 3430 sampai dengan 38 ya, tembus 38 sih masih oke lah. Tapi sekarang cenderungnya sih rebound-rebound jangka pendek tapi beratnya sih lanjut turun ya karena 2770 sampai dengan 2410 nih untuk Arto gitu ya. Oke, ITMG, ITMG. Oke, ITMG tren besarnya turun dan ini dekat support ya mungkin ada rebound-rebound sedikit ya tapi banyak resist di atas di 35050 di 35900 ya dan ini kalau sampai turun di bawah 33750 ini masih jauh ya karena ini channelnya ada di sini lebih kurang ya seperti itu ya ITMG. Oke, BRMS sudah ya kayaknya BRMS ya. BRMS lagi sedang menuju ke area-area support di sekitar 159 sampai 152 ya, itu BRMS. SCMA. Nah, ya ini daerah support sih, mungkin aja dia rebound lagi ke area-area sini atau di sini atau kemudian di sini. Ya, jadi eh, support ada di 206. Kalau rebound dia akan di 220, 240, kemudian 238 ya untuk SCMA. Waskita Bris, Kak Ratna Waskita. Si
Oke, cuman kelihatannya dia tertahan di channel ini ya, di konsolidasi yang ada di bulan Desember dia tertahan lagi di sini. Nah, ini batas resikonya di 352 ya, kalau dia bertahan dan naik ke atas 352 baru nih apa agak bahaya. Sekarang sih masih tren naik ya, jangka pendek, dan kalau dia tembus di atas 380 dia lanjut channel naiknya gitu ya. Seperti itu. Titik kritis ada di 352, jangan sampai turun di bawah 352. Oke. Bris, ya Kak Konadi terima kasih. Kak Fis, MPPA. Wow, oke, sideways lagi ada tekanan jual. Kalau tembus dia di bawah harga terendah ini di 130 ya udah melorot bisa ke arah 120-an ya. Naik pun juga di sekitar 142 berkali-kali dihantam ya. Jadi ya masih konsolidasi cenderung turun nih. Cepin, tadi udah ya, Cepin. Saya orangnya suka lupa nih, kadang lihat cap banyak banget ya, bagus sih ini Cepin, oke. Kunadi, ya terima kasih Kak Kunadi. BRMS, Aces, BRMS sudah, Aces, Aces. Sayangnya dekat-dekat resistance ada tekanan jual, tapi oke. Kalau saya lihat dari sini udah mulai sih ada satu pola yang bagus ya, cuman masih belum tembus level-level ini. Nah, level di 515 sampai 535 ya. Kalau ini tembus, mungkin dia bisa lanjut ke area, nah, sekitar 580 kalau dia tembus area-area 510, 513. Batas risiko mungkin kita taruh di 485, kalau tembus 485 dia melorot menuju 460. Gitu ya, HSE, SSA. Oke, ini support dia rebound lagi, tapi resist ada di sini ya, yang menahan kenaikan-kenaikan. Nah, ini area-areanya di 10.15 sampai dengan 10.50 tuh resistnya ya. Sedangkan batas risiko kita ambil sini karena dia konsolidasinya sini ya di 930, 950, 930. Itu ya, Kak Bahtiar. Oke, Kak Weli, SDPC. SDPC. Millennium. Oke. Wah, ini mencoba untuk naik nih. Oke. Mencoba untuk naik. Oke. Kalau dia berhasil tembus harga tertinggi di sini di sekitar 1372, maka dia ada potensi ke arah 474 ya. Batas risiko ini kayaknya bagusnya agak-agak ketat nih di 288, nanti buyback lagi di sekitar 236, tapi lihat dulu ya. Kenapa? Karena sepi sebelumnya tiba-tiba ada full gede ya. Nah, ini eh, sangat-sangat berbahaya kalau kemudian nanti dihantam terus dan kemudian volumenya hilang lagi gitu ya. Jadi ini manfaatkan tapi selalu jaga risiko dengan ketat yang kayak gini. Oke, FWCT tadi udah ya. CT. Iya, tadi udah ya, oke. Laju. Oh, ini laju oke, cuman kita lihat dulu nih arahnya kemana, targetnya. Pakai Fibonacci ya, sorry belum diklik. Oke, klik, klik, klik. Oke. Nah, ini target-targetnya ke 280, 340, 378 ya untuk laju. Coba kita bikin ini apa? Lain. Ya, ini inilah enggak relevan. Oke. Jadi itu kira-kira dari Fibo, laju, BCA dan Swiss. BCA dia tertekan tapi masih rebound di atas support. Nah, ini masih ada potensi kenaikan. Kemana naiknya? Oke. Ya, area-area sini kayaknya ya. Jadi berpotensi ke arah 9.100, batas resiko di 87 ya. BCA Swiss sudah tadi, Cepin udah tadi. Harum, harum belum ya? Ya, harum.
Harum rebound dari support ya, volumenya relatif cukup kuat, bolehlah ini. Cuman memang masih banyak hambatan ya di atas ini, di sekitar 1680, 1710, dan kemudian mungkin di sekitar 1755 ya. Ini batas risikonya di 1600. Ini untuk apa nih? Harum ya, Harum, sorry. BSSR. BSSR. Ya, ini daerah-daerah support ya. Tapi agak-agak ngeri, kenapa? Karena ini kan tadinya trennya turun, lalu konsolidasi. Jadi ini khawatirnya tembus ya, batas risiko yang ketat di 3840. Nah, tapi selama tidak turun di bawah 3840 masih ada potensi rebound ke 4060 sampai dengan 4290 ya, masih konsolidasi di sini. BSKK, BSBK-nya salah ya, Kak Anies ya, baru tadi agak ini telat saya lihatnya. Oke, film. Wah, ini trennya turun, rebound, masih turun lagi, agak berat ini. Supportnya di area-area 760, 690 ya, tapi tidak ada jaminan 690 bertahan dan kemudian naik ya, bisa jadi 690 malah jebol lagi ya. Jadi ya sentimennya masih naik. Kalau naik di atas 860 mungkin agak agak regaan dikit ya, tapi masih berat lah. Karena resistnya masih ada di 960, kemudian di 1090 ya. Oke, laju SDPC. Udah ya, bukan SDPC. Udah tadi ya. Oke, Medco. Medco, supportnya ini oke, masih menahan ya. Di 12.10, kalau tembus 12.10 dia ke 11.35. Ini masih mencoba, intraday-nya masih coba rebound. Resist terdekatnya ada di sekitar 13.25 ya. Itu kisaran Medco. Gambar garis-garisnya aplikasinya apa? TradingView ya. TradingView. Jadi kita dalam progres nanti TradingView ini connect ke Star ya, ke Samuel Star. Jadi nanti Anda Bapak Ibu bisa buy sell langsung di chartnya. Ya, tapi kita lagi proses karena memang nggak gampang dua aplikasi bisa nyambung begitu ya. Jadi sementara ini kalau mau beli jual ya masih pakai buy sell yang ada di Star ya. Tapi nanti bisa buy sell yang ada di TradingView gitu ya. Oke. Kafis MPPA, udah ya? Udah kan? Udah, oke. Kak Mahfud, terima kasih, sehat selalu. Ya, waktunya sudah wah, udah 5 menit lewat. Oke, mohon maaf semuanya masih ada friend dan MDLN. Terima kasih semua apa namanya sudah hadir di acara kita ini. Sampai jumpa minggu depan ya. Minggu depan kita ketemu lagi. Ya, terima kasih semua. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat dan kabarin teman-teman untuk hadir ya kalau memang dirasakan manfaatnya. Terima kasih. Saya izin live.